Ada salah kaprah dalam bahasa kita. Bulan Ramadan disebut bulan suci. Ya, Ya, salah ini kaprah, sebenarnya ya. salah kaprah. Hmm. Yang benar bulan Ramadan itu bulan keberkahan. Dan pengikutnya kalau ngelihat video ini pasti manggut-manggut di tempat. Oh iya, ternyata selama ini kita salah. Ternyata selama ini kita melakukan bid'ah di dalam penyebutan bulan Ramadan sebagai bulan suci umat Islam. La haula wala quwwata illa billah. Bulan suci itu apa saja jemaah? Ada bulan Rajab, ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya, ini bulan suci. Ada 4 ya. Nah, kalau kita misalnya menolak bulan suci, bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan suci karena tak ada dalil. Nah, sekarang pertanyaannya sama, mana dalilnya bahwa bulan yang 4 ini disebut bulan suci? Nggak ada, Pak. Yang 4 ini justru disebut bulan haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah amma ba'd. Mau heran tapi ini Wahabi, teman-teman ya. Di mana semua hal itu dikritik gitu ya, dari hal yang paling sepele sampai hal yang paling rumit gitu ya. Yang kerumitan itu sudah dirapikan oleh para ulama, sudah diselesaikan gitu ya oleh para ulama. Sekarang malah dibongkar lagi sama kelompok Salafi Wahabi ini, teman-teman. Sebagaimana di video ini ada satu video daripada Ustadz Wahabi ya. Kita baca caption atau tulisan-tulisan di video ini ya, kajian sunnah, manhaj salaf. Tidak ada dalil Ramadan itu bulan suci. Ingat, bulan Ramadan bukan bulan suci. Bayangkan, hanya sekedar sebutan bulan Ramadan adalah bulan suci saja itu dipermasalahkan. La haula wala quwata illa billah. Dan lucunya lagi, katanya bulan suci itu cuma 4 ya. Yang benar itu bukan bulan suci tapi bulan yang diberkahi gitu ya, bulan Ramadan itu. Coba kita simak dulu videonya, teman-teman. Bulan suci itu apa saja jemaah? Ada bulan Rajab, ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya, ini bulan suci. Ada 4 ya. Ada salah kaprah dalam bahasa kita. Bulan Ramadan disebut bulan suci. Ya, salah ini kaprah, sebenarnya ya. salah kaprah. Yang benar bulan Ramadan itu bulan keberkahan. Ya, yang benar bulan Ramadan bulan Adapun keberkahan. bulan suci hanya 4. Ya, bulan suci itu hanya 4, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Adapun bulan Ramadan itu sebaiknya disebut sebagai bulan keberkahan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkannya demikian, Syahrun Mubarak. Bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Dan pengikutnya kalau ngelihat video ini pasti manggut-manggut di tempat. Oh iya, ternyata selama ini kita salah. Ternyata selama ini kita melakukan bid'ah di dalam penyebutan bulan Ramadan sebagai bulan suci umat Islam. La haula wala quwwata illa billah. Dan dia mengatakan ya bahwa bulan suci itu 4. Ya, nah sekarang saya ingin menantang untuk semua para pengikut kelompok ya atau sekte Salafi Wahabi ini untuk membuktikan kebenaran omongan Ustadz ini. Dia bilang ya, bulan suci itu cuma 4. Tunjukkan kepada saya Al-Quran maupun hadis yang menyatakan atau yang mengatakan bahwa 4 bulan ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, itu adalah bulan suci. Satu saja. Nah, kalau kita misalnya menolak bulan suci, bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan suci karena tak ada dalil. Nah, sekarang pertanyaannya sama, mana dalilnya bahwa bulan yang 4 ini disebut bulan suci? Nggak ada, Pak. Yang 4 ini justru disebut bulan haram, bukan bulan suci. Sesuai dengan surah At-Taubah ayat 36. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 4 bulan haram. 3 berturut-turut, yang satunya terpisah. Jadi tidak ada keterangan 4 bulan ini disebut bulan suci. Ya, lalu kemudian apa sebabnya bulan Ramadan ini disebut bulan suci, teman-teman? Karena mengandung banyak keutamaan. Di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Di bulan Ramadan ada 1 malam yang sama dengan 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup serapat-rapatnya, sehingga dihimpunlah dengan kata yang bisa menghimpun gitu ya semua keutamaan ini
Ya, diantaranya bulan suci gitu ya teman-teman. Ya, suci itu kan kata yang mewakili hal yang baik gitu ya, merepresentasikan sesuatu yang baik gitu. Lawannya kan kotor, atau kalau dalam fikih najis lawannya. Nah, jadi gimana ya? Kelompok sekte Salafi Wahabi ini memang pengennya tuh beda terus ya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Sampai hal-hal yang sepele gitu teman-teman. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Memang nggak salah ya, bulan Ramadan itu memang syahrul mubarak. Dan itu tidak ada yang menolak. Kita saja tidak menolak bahwa bulan Ramadan itu sebagai bulan yang diberkahi. Ya, justru kita menggunakan kata yang bisa menghimpun keutamaan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bukan hanya syahrul mubarak gitu ya. Banyak menghimpun keutamaan di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Dan apa yang disampaikan oleh Mang Ustadz ini, yang mengatakan bahwa 4 bulan suci dalam Islam yaitu yang disebutkan tadi, itu pun juga nggak ada dalilnya. Coba sebutkan satu saja dalil yang mengatakan 4 bulan ini disebut bulan suci. Nggak ada, Pak. Adanya yang 4 ini disebut bulan haram. Jadi tolonglah Pak Ustadz ya, jangan usil gitu. Ini juga nih, mohon maaf nih untuk pengikut sekte Salafi Wahabi ini ya. Kalian selalu merasa terzolimi ketika kami mengkritik, meluruskan ustadz-ustadz Anda, ustadz-ustadz Wahabi. Di satu sisi kalian tidak merasakan apa yang dirasakan ya oleh kaum atau masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba, bagaimana amalan yang setiap hari dilakukan oleh masyarakat Aswaja itu semuanya dibid'ahkan, dianggap sesat dan bisa menjadi penyebab orang masuk neraka. La haula wala quwata illa billah. Ketika diluruskan kalian mencak-mencak, bahkan ada yang mendoakan sampai mendoakan kehancuran gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Dan anehnya lagi teman-teman, mereka meyakini manhaj mereka yang paling benar, manhaj di luar mereka salah. Sebagaimana misalnya salah satu buku, saya lupa itu judul bukunya, yang dikarang oleh mendiang Ustadz Abdul Qadir Jawas kan. Gak ada yang tersisa satupun firqah Islam selain Wahabi. Semuanya sesat. Asy'ariyah sesat, NU sesat, Muhammadiyah sesat, Jamaah Tabligh sesat, Persis sesat. Sesat semuanya. Gak ada sisanya. Ya. Mereka menganggap mereka adalah kelompok yang paling benar gitu ya. Tapi ketika mereka diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran itu, untuk menyampaikan kebenaran itu di depan halayak ramai dengan lewat diskusi atau debat, mereka kok menolak. Ya, makanya kita tidak pernah dengar dalam sejarah ya ada ustadz-ustadz Wahabi ini yang berdebat membela agama Islam. Jarang sekali gitu ya teman-teman. Kenapa ya? Apa yang mereka bela? Wong keyakinan dan juga pemahamannya salah gitu teman-teman. Jadi wajar ketika mereka diajak diskusi itu ngumpet. Wajar ketika mereka diajak debat itu ya mereka sembunyi. Jadi lebih gentle lagi orang-orang Syiah, lebih gentle lagi orang-orang liberal gitu ya. Kalau di dalam menyampaikan pendapat mereka. Ya, setahu kita kan yang pernah debat ya Ustadz Wahabi itu Ustadz Zainal Abidin, Ustadz Firanda ya dengan Kiai Haji Nus Romli gitu. Dan beberapa ustadz lokalan gitu ya. Nah sisanya mereka malah mencari-cari alasannya, nggak boleh berdebat lah dengan ahli bid'ah. Tapi mereka selalu membahas hal yang diperdebatkan gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan kita semuanya teman-teman ya terhindar dari fitnah Wahabi ini. Wallahu a'lam.